misalkan hari ini ada Zoom juga anak-anak SMK yang menjalani parenting yang ada PKL. Misalkan bisa saja, misalkan anak SMK 1 misalkan, dia PKL-nya di Makassar, bisa melaksanakan di tempat tersebut, akan dititipkan di sekolah-sekolah dekat dengan perusahaannya. Jadi nggak mungkin kembali ke Balikpapan, enggak. Dititipkan di tempat-tempat dekat. Begitu juga nanti misalkan kalau pas kegiatan tamu mahasiswa kita, ternyata ada beberapa dari teman-teman kalian itu melaksanakan apa itu? TKA? Kegiatan dan ada TKA, ya kita minta izin untuk melaksanakan TKA. Iya. Nah, ini ada yang nanya nih Pak, gimana kalau misalnya tahun ini ya kita nggak ikut TKA, tapi tahun depan kita pengen ikut TKA itu gimana Pak? Ada yang nanya ini. Bisa Kalau kayak itu gitu? absensinya untuk sementara jawabannya ya. Tahun depan itu logika kita kan tidak masuk di Dapodik. Oh iya. Ya kan sudah lulus. Begitu kan kita coret di Dapodik. Nah, beda dengan SNBT. Nah, kalau SNBT selama dia masih mempunyai NISN bisa. Tetapi kalau TKA itu dimungkinkan tidak. Gak bisa ya Pak? Jadi harapannya makanya di SMA Negeri 9 harapan Bapak semuanya ikut. Jangan sia-siakan kesempatan. Kita tidak tahu, Bapak juga nggak tahu keberlakuan kedepannya itu sertifikatnya untuk apa. Untuk sementara ini mereka-mereka yang masuk eligible harus mempunyai sertifikat TKA. Kemudian ada masukan anak-anakku sekalian, sampai sekarang masih banyak beberapa kakak tingkat kalian yang masuk ke dinasan masih memerlukan surat keterangan tidak ada kegiatan ujian nasional. Itu nanti akan berimbas kalian. Ada enggak sertifikatnya? Kalau ada sertifikatnya tinggal nyodorkan. Kalau enggak pasti ada pertanyaan. Kenapa enggak ikut? Nah, nanti sekolah akan memberikan verifikasi. Nah, apakah kalau masalah biaya nggak mungkin kan, tidak ada beban biaya. Sekolah yang nanggung semuanya. Tinggal melaksanakan aja kalian untuk sekolah sudah memfasilitasi. Nah, ini nih Pak. Ini pertanyaan pribadi dari saya ya Iya. Pak. Nah, ini tuh kan tadi Bapak bilangnya TKA itu kalau nilai TKA lebih tinggi dari raport nggak apa-apa dan lebih rendah dari raport nggak apa-apa. Nah, nilai TKA-nya itu bisa dimasukin ke raport atau kita cuma butuh sertifikatnya aja Pak? Ya, informasi yang baru TKA bagus juga itu. Untuk sementara itu tidak ada hubungannya dengan raport. Jadi TKA itu ada nilai, jadi nanti ada sertifikat TKA, nanti belakangnya ada nilainya. Perluan nilai misalkan matematikanya berapa, bahasa Indonesianya berapa, bahasa Inggrisnya berapa, pendidikan Pancasilanya berapa yang masuk itu ya. Ditambah 2 mata pelajaran pilihan. Cuma hati-hati, ada Permendiknas nomor 102 2025 itu dinyatakan korelasi mata pelajaran dengan jurusan di perguruan tinggi. Hati-hati terhadap apa? Terhadap mata pelajaran yang diambil. Dimungkinkan, ini hanya asumsi Bapak aja. Kalau kalian tidak mengambil mata pelajaran katakanlah misalkan ekonomi sama geografi. Nah, misalkan ini kita cerita di SNBP ya. Iya. Kemudian tadi ekonomi sama geografi ya. Iya. Kemudian di SNBP kebetulan kalian itu A1. Iya. A1 kan? Kalian masuk pilihan teknik fisika. Kan tidak ada linearnya di situ. Iya, nggak ada ekonomi sama hubungannya. geografi. Ya. Walaupun di situ tidak memandang nilainya. Tapi linearitas. Kan kalau nggak salah sudah Bapak sampaikan ya di sosialisasi itu. Silakan ambil Permendiknas nomor 102. Ada di portal literasi, ada Bapak upload. Sehingga itu sebagai korelasi mata pelajaran pilihan waktu masuk di perguruan tinggi. Walaupun di situ nilainya belum jadi pedoman. Gitu. Makanya hati-hati untuk memilih mata pelajaran pilihan. Nanti kamu kuliahnya di mana ambil jurusan. Dan ini perlu dicatat ya. Ini hanya dipakai di SNBP. Setelah lepas SNBP, SNBT itu tergantung kalian mencari poinnya waktu tes. Ya walaupun jurusan A3 enggak terima
biologi, kalau nilai tesmu itu 800 ya bisa masuk ke kedokteran. 800, amin, 800. Bisa 850 atau 700 bisa masuk teknik. Walaupun amin. SNBT kan dari hasil tesnya, bukan nilainya. Beda dengan SNBP, itu dari tes dan linearitas mata pelajaran di jurusan perguruan tinggi. Iya, okay. Aman? Aman Pak. Ini ada teman-teman di sini ada yang ingin bertanya nih Pak. Siapa dulu? Siapa? Bisa maju ke sini bertanya? Sini ya. Izin dulu ya Chansin. Perkenalkan nama dulu. Oke baik, terima kasih ya Bapak atas kesempatan untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Lila Syafira Aulia dari kelas 12A12. Izin bertanya Bapak, kira-kira nih untuk mata pelajarannya apa saja nih mata pelajaran yang diujikan di TKA nanti? Oh iya, mata pelajaran di TKA ada umum. Tadi malam Bapak buka itu ada tambahan. Yang pertama itu matematika. Matematika wajib. Kemudian ada bahasa Indonesia. Iya. Ada bahasa Inggris. Iya. Yang umum itu. Yang umum. Nah, yang pilihan itu semua mata pelajaran kalau IPA itu ada fisika, kimia, biologi, matematika lanjut. Iya. Nah, kemudian yang kelompok 2 itu ekonomi, sosiologi, geografi. Apalagi ya? Ditambah bahasa Inggris lanjut. Iya, bahasa Inggris lanjut. Nah, muncul itu pendidikan Pancasila. Yang muncul itu. Dan kalian juga boleh milih pendidikan Pancasila di situ. Misalkan Bapak juga heran, begitu muncul kok mapel pilihan di situ, pendidikan Pancasila. Nah, kemungkinan bisa jadi ini argumen Bapak aja. Iya. Di linearitas di SNBP nantinya. Untuk mengakumulasi atau memfasilitasi anak-anak kami kalau nantinya ke dunia pendidikan. Kalau sudah pendidikan Pancasila itu kan umum sifatnya. Iya, umum. Ya itu. Jadi pesan Bapak hati-hati ya. Kalau 3 mapel itu wajib harus dipilih ya kan, matematika, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, ditambah 2 mapel pilihan. 2 mapel pilihan, hati-hati. Lihat ke masa depan kalian mau ambil di jurusan apa di perguruan tinggi. Iya. Oke, makasih ya Bapak atas sama-sama. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya teman-teman? Oke, Hadi silakan. Sabar ya Kak Jansin. Ya kita aja, santai aja, nggak usah tegang, nggak usah. Ya. Perkenalkan dulu namanya siapa? Perkenalkan Pak, nama saya Hadi Saputra dari kelas 12A12. Ya. Saya izin bertanya Pak, untuk pemilihan mapel TK ini apakah bisa yang dari kayak mapel dari sekolah kayak bahasa Mandarin, bahasa Perancis, atau yang hanya cuma kayak matematika lanjut atau fisika gitu Pak? Iya. Pak. Untuk mata pelajaran pilihan itu mata pelajaran yang sudah kalian pelajari mulai kelas 1. Iya. Jadi hati-hati nak ngambil mata pelajaran sebagai misal begini. Kelas 1-nya kan sudah belajar IPA. IPA itu ada fisika, kimia, biologi ya. Kebetulan Bapak latar belakangnya dari fisika, jadi ngomongnya enak IPA daripada IPS ya. Kecuali kalau Bapak IPS. Nah, iya Pak. Saya saya contohkan saya belajar fisika di kelas 1. Kemudian kelas 2-nya saya ngambil A1. Kelas A1 itu kan ada nanti fisika. Arahnya kan ke teknik gitu. Ada fisikanya ya. Otomatis kelas 3-nya juga ada fisikanya. Maka mata pelajaran yang saya ambil yang pertama harus fisika. Karena kita Bapak udah belajar dari awal banget. Karena dari kelas 1-nya ada fisika, kelas 2-nya ada fisika, kelas 3-nya ada juga fisika. Kemudian ternyata di A1 itu ada tambahan. Bahasa Mandarin misalkan. Karena pilihan kedua, biar saya mau uji aja lah bahasa Mandarin saya. Ya kan, mau nambah wawasan kan boleh-boleh aja, kan sah-sah aja. Berarti di kelas 2 ada mata pelajaran Mandarin yang tidak dipelajari, otomatis Mandarin dipelajari kelas 2 dan kelas 3. Kelas 1-nya tidak. Maka Bapak sarankan jangan ngambil Mandarin. Karena kelas 1-nya tidak belajar, tidak ada nilainya. Itu kalau nanti pilihan di perguruan tinggi itu tidak di teknik. Di lainnya misalkan mau ngambil di jurusan bahasa. Kan tidak linear karena kelas 1-nya nggak belajar. Belajarnya kelas 2 sama kelas 3. Tapi kalau nanti aku mau ngambil teknik misalkan sudah dipelajari kelas 1, kelas 2 sama kelas 3. Bagaimana? Apakah nanti belajar saya mubabir? Enggak. Itu kan sebagai pengalaman saya, sebagai motivasi saya, sebagai ilmu saya. Saya sudah belajar bahasa Mandarin 2 tahun. Gitu.
Nanti dikembangkan lagi kalau memang inginnya dikembangkan di kompetensi bahasa Mandarin, ikutin di SNBT. Nah, itu. Tes seperti itu. Ya, paham Pak. Terima kasih Pak. Ya. Oke. Ada lagi yang pengen tanya siapa? Oh, cukup ya? Cukup ya? Cukup. Oke. Wah, gak kerasa ya teman-teman. Gak kerasa banget. Padahal seru banget ya Kak. Iya, ini masih ada yang pengen nanya. Oh iya. Waktu nggak cukup Sebenarnya ya. banyak info-info itu ya, apalagi TK sekarang lagi viral ya. Iya, Viral banget. Tapi hati-hati anak-anakku sekalian untuk menggali informasi, walaupun di TikTok, di internet itu banyak, di filter dulu, disaring dulu, karena tidak semua informasi itu benar. Ya, di informasi kalau bila mana perlu di cross check pada Bapak Ibu guru yang terkait dengan mata pelajaran ini benarkah untuk pilihan-pilihan ini atau berkoordinasi dengan BK. Iya, apakah benar mata pelajaran ini sehingga kalian nanti itu tidak salah langkah. Ingat TKA kita kalau nggak salah dan nakut-nakuti ya Bapak ini ya. Nanti tanggal 4, 5, 6, 7 ya November ini. Iya. Nggak usah ditakutkan itu. Santai aja berarti ya Pak ya. Oke. Buat jadi tes aja. Siap-siap Pak. Oke, jadi ya terima kasih Bapak atas saran dan dukungannya ya. Penjelasannya juga tadi sudah jelas banget teman-teman, sangat bermanfaat. Nah, terima kasih untuk fasilitasnya Bapak Agus ya. Kita bisa mengadakan program podcast matematika asik ini ya. Oke, sobat cerdas ya, segitu aja obrolan kita soal TKA. Semoga apa informasi yang sudah dikasih Pak Agus bisa bermanfaat. Buat teman-teman yang udah nyicil ya belajar TKA, semangat terus karena hasil kerja keras itu tidak akan mengkhianati hasil teman-teman ya. Betul. Tetap semangat, bentar lagi TKA November ya. Terus juga jangan lupa follow podcast ini terus agar tidak ketinggalan tips belajar yang seru. Share juga ke teman-teman kalian biar kalian sama teman-teman kalian juga bisa belajar dengan cara yang asik. Terima kasih semuanya. Matematika asik.